Puji serta syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada anak sahabat beliau sekalian, para guru-guru kami, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah. Kita memulai dengan ayat Allah yang mungkin tiap malam semuanya membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, dengan kamu melaksanakan puasa pasti kamu menjadi orang yang muttaqin. Kita hanya melihat di sadar ayat dan ajas, pangkal ayat dan ujungnya. Ini kalimat panggilan Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ini merupakan panggilan yang sangat mulia. Ini panggilan yang ketiga. Yang pertama kita disebut dengan makhluk ciptaan Allah, makhlukku Allah yang hantu ditanya pakai umum langit larat kayak batai santu ditanya. Kemudian Allah kesengat apa usah semua teracai disopir. Panggilan yang kedua kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Insan, definisi daripada insan adalah al-mutahri bil iradah, muttafaqul bil quwah. Jadi pada ketika dipanggil dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini tidak termasuk lagi masjid ini, tak termasuk bumi, tak masuk binatang lagi. Jadi masuk, semuanya masuk. Derajat kita semua sama, makhluk Allah. Pada posisi yang kedua kita dinaikkan sikit. Al-mutahari bil iradah, mutafaqul bil quwah. Manusia adalah makhluk Allah yang punya perencanaan, apapun yang ia ingin kerjakan dia punya al-mutahari bil iradah, dia punya perencanaan. Ini beda kita dengan lembu, kambing dan sebagainya. Muttafaqul bil quwah. Manusia diberikan akal oleh Allah, dia berfikir. Akal yang diberikan oleh Allah adalah sebuah sarana yang paling mulia, diletakkan di dalam latifah rabbaniyah, dalam hati. Dengan akal ini manusia berfikir. Al-mutafaqul bil quwah, dia berfikir dengan akalnya. Tapi pada posisi kita manusia itu semuanya masuk yang namanya manusia. termasuk orang-orang yang tidak beriman sekalipun, orang-orang kufur yang beragama dengan berbagai macam agama-agama kufur.
Karena kufuran itu banyak agamanya, tapi kita bagi dua saja, mukmin, kufurun. Dimasuk. Ini merupakan sebuah alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berfikir, siapa aku ini? Ya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menjadikan ibu saya? Siapa yang menjadikan nenek saya dan nenek? Pasti kita berpikir, dari mana kita? Apalagi pada ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, maka manusia itu bisa membacanya, bisa melihatnya dengan berbagai macam-macam pelajaran-pelajaran, sehingga manusia itu naik kepada derajat al-mu'min. Ini yang ketiga, dengan sumbernya akal, dengan modalnya akal yang berfikir. Jadi baik kita nyawa tak fikir, imannya orang sangat terus berau, itu tidak. Ini hadiah daripada Allah. Enggak semua orang itu bisa beriman. Orang puluhan tahun di depan masjid, tiap malam dia dengar pelajaran-pelajaran, tapi tidak ada iman. Kenapa? Hidayah Allah tidak ada. Ini mahal harganya. Ya ayyuhalladzina amanu, dia beriman. Kalau kita hari ini tidak berijtihad dengan susah payah untuk mencari siapa Khalik dan siapa kita, coba kita kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana dia mencari Tuhan? Dia mengembara berhari-hari dia mencari siapa sesungguhnya menciptakan alam semesta ini. Sesudah datangnya sebuah keyakinan kepada kita yang disebut dengan iman, tasdiqul qalbi bima jaa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat mudah sekarang ini ada yang membawanya risalah. Iman kita tidak usah ijtihad, tidak usah cari-cari, sampai kita mempercayai dengan apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan tasdiqul qalbi bima jaa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka iman ini modal, tapi belum cukup di situ. Dengan modal iman yang Allah telah berikan kepada kita ini, kita menjadi sebuah modal yang paling berharga kepada kita untuk kita naik kepada tingkat berikutnya di penghujung ayat, la'allakum tattaqun. Ini sebenarnya antara sadar dan ajat daripada ayat ini. Kenapa di pertama ini disebut dengan amanu, dan di penghujung itu adalah la'allakum tattaqun? Kenapa tidak ada pada salat? Kenapa tidak ada pada haji? Kenapa tidak ada pada umrah? Kenapa tidak ada pada zakat? Ini yang perlu kita pikir, yang perlu kita koreksi dan kita perhati. Kenapa? Apa asbabun nuzulnya? Maka kita dapatkan ketika kita mau berfikir al-mutafaqul bil quwah, dan kita melihat dengan berbagai referensi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita temu iman ini adalah rahasia Allah ini. Tak ada satu pun orang tahu iman kita di dalam. Kalau bintai orang pakai teruban yang rumah iman, kalau bintai orang pakai beci beriman, belum tentu. Tersembunyi. Ibadah puasa ini sangat tersembunyi, rahasia, ibadah sirriyah.
dan tidak ada motivasi lain yang mendorong orang untuk berbuat puasa. Tentu iman pendorongnya. Lakukan. Dan iman kita ini punya kualifikasi. Hanataban iman teman-teman. Iman katanya iman para ulama-ulama terdahulu tidak sama dengan para sahabat, tidak sama. Antara sahabat dengan Rasulullah tidak sama. Ini puncak orang yang paling tinggi imannya dan kuat imannya lah, tidak ada tara, tidak ada bandingannya dengan Rasulullah SAW. Tapi yang penting kita sudah masuk ke ranah iman, walaupun sekecil apapun sangat berharga. Walaupun BO iman dia meyumnah. Kemudian puasa tidak pernah Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, bahkan dalam kita ma'ruf dengan jumlah berapa pahalanya. Hana duna pahala puasa. Tabiat manusia adalah tidak mau ia berbuat sesuatu apabila belum jelas ujrahnya. Tengku ni jangan pergi rumah lu dia tengku. Dia tengku padungkoh. Negeri jaju dengan jaju engkau ruang menghai negeri ya. Tapi pada ketika orang yang beriman betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui bahwa Allah itu fa'alu lima yurid, dia mengetahui bahwasanya dia makhluk Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada apa-apa ini. Kita ini hamba Allah, kita ini makhluk Allah, fa'alu lima yurid. Allah sah memerintahkan dan melarang kita. Berarti kita ta'abbud. Posisi kita ini adalah pada posisi ta'abbudun, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah pada posisi kita abdunnya, tidak ada perlu lagi, tidak ada urusannya lagi dengan pahala, tidak ada urusannya lagi dengan dosa. Yang penting saya lakukan semua perintah Allah dan saya jauhi semua larangan Allah. Selesai. Persoalan Allah besok saya dimasukkan ke dalam syurga atau ke neraka atau tidak dimasukkan ke mana-mana, itu hak Allah. Nak tu yakin tu nak hati ngat dele kepala. Tapubut taat kepada Allah kita kena mengharapkan pahala Allah dan kena takut kepada siksanya, itu ikhlas menurut orang awam. Tapi kalau kita sudah naik ikhlas, itu belum ikhlas namanya, belum mukhlisina lahuddin. Tapi kita nyok kajian ya tu harap pahala Allah, harap syurga Allah, ya dekat Allah, nyangka ikhlas menurut kita nyok. Tapi yang nyangka ikhlas waktu hanya galau ikhlas. Ini terserah kepada kita mau naik ikhlas atau mau di situ. Ini terserah. Ini abdul. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mendatangkan kepada kita satu bulan Ramadan yang sangat mulia, dan bulan itu Allah wajibkan kita untuk pelatihan kita dalam meninggalkan mungkar. Ini proses. Persoalan Allah berikan pahala atau tidak, berapa yang diberikan oleh Allah, terserah Allah. Itu kalau posisi kita pada posisi abdun. Maka dengan pelaksanaan ibadah puasa, puasa yang saya maksud adalah puasa yang sesungguhnya, puasa yang dimaksudkan menurut syar'i dan yang ditaitahkan oleh Rasulullah SAW, dan yang Allah wajibkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus syiyam. Kan dikatakan dia mentang
menyelingkatnya kambing saimen laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atshu, yang ada enggerah tak lain ada putih, tak ada maknanya, tak ada artinya. Tapi hati, bersihkan hati, seluruh jawarih-jawarih tinggalkan mungkar. Dari amanu maka naiklah kelas kita kepada pengakuan Allah adalah al-muttaqin. Ya ayyuhal muttaqin, hai orang-orang yang takwa kepada aku. Kemudian takwa itu kita lihat ada dua, imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi. Puput suruh, puji cegah. Yang diperintahkan oleh Allah wajib dan sunat, yang dilarang oleh Allah munhaan adalah makruh dan haram. Maka kita lihat dalam hikmah pelaksanaan ibadah puasa adalah di situ kita dapatkan bahwa semua dalam puasa itu tidak ada perbuatan, yang ada adalah tarkun. Sesuai dengan makna puasa, imsakun, menahan diri. Menahan diri daripada makan dan minum dan semua yang dilarang oleh Allah, termasuk melakukan semua yang haram, jaga lidah, jaga mata, jaga tangan, kaki, dan semuanya kita tinggalkan, baik itu wajib juga sunat, haram dan makruh. Kalaulah orang sudah beriman dengan sesungguhnya, dia pasti akan meninggalkan semua larangan-larangan Allah sekalipun itu makruh. Karena orang tidak akan sampai kepada muttaqin pada sebelum ia sukses dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang apa melampau? Kenapa kita ditarbiyahkan? Kenapa kita hari ini dididik oleh Allah? Kenapa kita hari ini dikarantina kita 1 bulan untuk menahan diri? Apakah hal inilah dalam bulan Ramadan ini dibolehkan di bulan yang lain? Jawabannya tidak, sama. Dalam puasa hanya cemecul, luar puasa hanya cik. Dalam puasa hanya tahu 4 gop, tidak boleh luar puasa hanya cik 4 gop. Dalam puasa hanya namimah, memeh apa kena gede, luar puasa hanya cik. Jadi banyak kesan tentang luar puasa hanya, dalam puasa hanya tarkun, tinggal. Hancur kenanya kepada orang muttaqin sebelum kita mampu meninggalkan larangan Allah. Nah, ini kenapa sangat dominan Allah, sehingga Allah membuat pelatihan kepada kita 1 bulan penuh untuk pelatihan kita dalam meninggalkan mungkar. Banyak orang yang sukses dalam berbuat ma'ruf, tapi dia gagal dalam keadaan mungkar. Tak pula padi timah nalil, tapi tak pula nalil hai timah padi. Setiap mungkar itu tidak ada kebaikan di situ. Tapi pada setiap kebaikan ada mungkar di situ. Dalam sembahyang ada mungkar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mencampakkan orang-orang yang salat ke dalam neraka. Alladzina hum fi salatihim sahun. Dalam haji itu ada mungkar, dalam zakat itu ada mungkar. Di mana-mana ada kebaikan, di situ ada kemungkaran. Tapi pada setiap ada kemungkaran, di situ tidak ada keburukan, tidak ada kebaikan. Jadi kalau orang yang betul-betul dia sudah mampu meninggalkan semua larangan-larangan Allah, maka baru dia dimasukkan kepada orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia orang di sisi Allah adalah orang yang muttaqin. Pada ketika kita sudah sampai kepada tingkat muttaqin, maka disebut kita dengan diakui oleh Allah dengan abdi, sebagaimana yang Allah akui terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, abdi. Temampu kita nyanyikan hamba Allah, betul hamba Allah. Tapi pengakuan pada Allah kita ini hamba adalah sebuah pengakuan, itu adalah sebuah kemuliaan.
dan penghargaan yang luar biasa Allah abdi hambalun. Tanya mana naik mamlah dengan ngelung yang god payah kulai Mesir payah buat sama langkahnya anak gandung nah itu yang macam pedubah yang ngelung ya tak bodoh bukan menjudi yang tahu tunggu lewatnya oh mana gak ada kepala yang dia tahu kenapa bukan anak ada di anak tapi pengakuan ayah ke dia sebagai anak itu sangat susah diucapkan. Kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya umat, tapi pengakuan Rasulullah itu umatku itu sebuah penghargaan. Sira guru cukup jai murid ke, murid ke, tapi nya murid lo, ipadum nya murid lo. Yang membuatnya murid lo. Padahal banyak lain-lain muridnya ribuan, kenapa tidak ada? Jadi pengakuan murid dari seorang guru itulah ijazah yang sesungguhnya, itulah ijazah yang hakikat yang didapatkan oleh seorang murid. Kita ini hamba Allah yang sesungguhnya, tapi pengakuan Allah kepada kita sebagai abdun ini ada proses iman, proses muttaqin, dan proses memperhambakan diri kepada Allah. Maka orang-orang yang sudah muttaqin, dia sudah naik kepada tingkat yang diakui hamba oleh Allah, dia tidak ada urusan lagi dengan dosa dan pahala. Yang penting dia kerjakan semua perintah-perintah Allah, itulah baru sampai dia kepada mukhlishina lahuddin. Jadi kemahan kepada mukhlishina lahuddin itu perlu proses-proses. Dan yang paling kita harap adalah yaitu panggilan Allah berikutnya. Ada satu lagi panggilan Allah yang cukup berharga kepada kita. Dari proses-proses ini, sesudah gargarah, sesudah berpisahnya ruh dan jasad, Allah memanggil kita, ya nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Siapa yang Allah panggil dengan kalimat ini? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman sedikit kepada kita, mari kita rawat iman ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita padai iman kita yaitu karena ikut kepada dua ibu bapa, tapi prosesnya kita perdalamkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah, sehingga sampai kita kepada muttaqin. Sampai kita nyomono hai dengku hanya ada tarawih dengku alah ajak ah di sunatnya hai dengku hai beda biru kru alam krunya. Jadi seolah-olah kru duduk berbuat sunat itu untuk ditinggalkan, tapi menyetruh tingkat ketika tak beremeh naudzubillah murtad. Tapi kalau kita sudah menjadikan diri sebagai hamba Allah, walaupun kita tidak melakukannya sunat, tapi jangan kita remehkan. Walaupun kita berbuat makruh, bedahlah Allah makruhnya. Jadi maka kita dengan proses ini, dengan puasa ini, kita nanti akan mendapatkan predikat pada Allah. Di penghujung nanti adalah al-muttaqin. Nyohana mandung merumpok. Kalau mendang di masjid matabohnya dajah malam tha berusaha dapat dah. Nyoka beri longgar kejut. Alihnya 20 longgar long boleh. Ba leh 20 boleh 20 yang pada yang lain tu. Tinggal padu-padu roti sangai. Itulah. Jadi barang yang dipilih oleh Allah nanti tak sotir mandung padi dari gelha kita krui lenyan gekrui pinah yang soh lenyan pinah nang soh lenyan gedok ketuba gerah sampai dia keberuh dia tanggung tak baju. Begitulah kita ini prosesnya Allah gesengat kitanya, sehingga sejauh mana sejumlah berapakah nanti Allah yang akan memilih hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita yang ada dalam malam ini dan juga saudara kita yang semuanya yang dalam Ramadan ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk daripada golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.